Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Untuk kelas 11 UPW SMK Negeri 4 Makassar. Pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan MAIS. Kegiatan-kegiatan MAIS, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menganalisis kegiatan-kegiatan MAIS. Kemudian mengategorikan kegiatan-kegiatan MAIS. Adapun tujuan dan ruang lingkup kegiatan MAIS bisa berupa bisnis atau corporate. Kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh perusahaan besar yang ada di Indonesia atau mancanegara ini biasanya diikuti oleh beberapa perusahaan besar. Terkadang bukan hanya acara meeting saja, tetapi juga menyelenggarakan pameran yang bertujuan untuk menjual dan mengenalkan produk yang dimiliki. Contohnya di sini adalah trade show, engineering, IT, dan sebagainya. Kemudian ada entertainment dan leisure. Ini bisa berupa kegiatan musik, pentas seni. Ini. Kemudian exposition dan pameran. Misalnya pameran mobil, furniture exhibition, dan sebagainya. Selanjutnya ada festival, meeting dan convention, kompetisi olahraga, seni, pameran, seminar, dan workshop. Tujuan kegiatan MAIS pertama adalah fundraising, yaitu penggalangan dana dan sosial. Misalnya klub, sekolah, grup kepedulian sosial, bisnis, guru dan wali murid pun bisa melakukan penggalangan dana dan cara sosial. Kemudian pemasaran. Pemasaran di sini berarti untuk mencari keuntungan. Bisa berarti trade show, greeting customer. Nah, ini masuk di pemasaran. Acara sosial, meet and greet. Misalnya kegiatan kunjungan ke tempat-tempat panti asuhan, meet and greet artis, itu salah satu contoh daripada kegiatan MAIS dalam acara sosial meet and greet. Kemudian pendidikan. Di bidang pendidikan, misalnya training course, misalnya model building, pengembangan model. Ini event yang bertujuan untuk kegiatan pendidikan. Sport coaching, itu pelatihan ke olahragaan, itu masuk di kegiatan pendidikan. Kemudian tujuan pemberian informasi, ini bisa berarti
workshop atau seminar dalam rangka mengembangkan dan mengimbasi suatu perkembangan dan kemajuan informasi. Dan yang terakhir adalah leisure, bersenang-senang, misalnya pesta ulang tahun, pesta-pesta anak-anak muda, itu bisa dikemas dalam kegiatan MICE yang berupa leisure. Selanjutnya, pengelolaan konferensi dan pameran. Dalam mengelola konferensi dan pameran harus ditetapkan tahap-tahap yang harus dilalui secara sistematis, fleksibel, dan penuh komitmen. Hal ini disebabkan karena penyelenggaraan konferensi dan pameran merupakan pekerjaan yang besar dan berat pertanggungjawabannya bagi perusahaan, masyarakat, dan negara secara luas, karena menyangkut kredibilitas perusahaan atau masyarakat dan negara. Untuk memudahkan proses pengelolaan, kita harus mengetahui jenis event MICE yang akan dilakukan atau dikelola. Hal ini akan mempermudah kita dalam menentukan pangsa pasar yang akan dicapai atau jasa pemasok yang dibutuhkan. Untuk mendukung jalannya event tersebut, kadang-kadang kita sulit untuk menentukan suatu jenis event MICE. Karena bisa jadi suatu event merupakan gabungan dari berbagai jenis event dan dengan berbagai tujuan pula. Dengan demikian, event itu tidak selalu terdiri dari satu jenis atau satu tujuan saja. Saat ini, beberapa event terdiri dari jenis atau tujuan. Untuk itu diperlukan tenaga profesional yang bisa mengelola event dengan baik walaupun dalam skala besar dan dengan tujuan yang beragam. Untuk persiapan dan pelaksanaan pertemuan dan pameran dapat dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut. Ada namanya event schedule. Penetapan waktu dan tempat maupun lokasi venue dari suatu konferensi dan pameran tergantung dari mana permintaan event yang akan diselenggarakan. Sebagai contoh, konferensi dan pameran sendiri. Dalam hal ini, PCO dan IO atau manajemen MP, manajemen pameran, sebagai pelaksana acara dan pelaksana event itu sendiri. Dari modal, komponen yang dibutuhkan sampai kepada penentuan peserta dan para undangan. Persiapan pelaksanaan jauh-jauh hari sebelumnya atau tergantung skala event. Apakah lokal, regional, atau internasional? Umumnya paling lama 3-5 tahun untuk event internasional, seperti pameran Indonesia Airshow tahun 1966 atau konferensi tingkat tinggi Nomblok tahun 1997. Konferensi gerakan Nomblok, konferensi Asia Afrika di Bandung beberapa tahun lalu, itu memerlukan waktu yang sangat lama. Kemudian membuat lembar kerja konferensi atau conference worksheet. Untuk apa membuat lembar kerja worksheet? Sebagai acuan melakukan cek dan recheck maupun cross-check, diperlukan adanya lembaran kerja konferensi yang biasanya memuat hal-hal, misalnya jumlah peserta konferensi dan pameran, nama konferensi dan pameran, lokasi konferensi dan pameran, tanggal pelaksanaan konferensi dan pameran, waktu pembukuan kamar hotel, batas waktu memastikan jumlah kamar hotel,
batas waktu dimulainya pendaftaran, batas waktu penutupan pendaftaran, nama-nama peserta pameran, nama staf yang perlu dikontak, harapan dari peserta, peserta yang hadir, situasi dan kondisi tiket yang digunakan, siapa penanggung jawab masalah tiket, siapa penanggung jawab penata dekorasi atau stand, permintaan kamar atau ruang tambahan, perlengkapan yang diperlukan audiovisual, screen, OHP, dan lain-lain. Makanan dan minuman yang diperlukan, juru bicara dalam menghadapi kritik atau saran peserta. Itu merupakan lembar kerja konferensi atau conference worksheet. Selanjutnya di ketiga, mengidentifikasi komponen-komponen event. Komponen-komponen event yang dibutuhkan untuk suatu event tergantung dari tipe dan lingkungan event. Berikut ini gambaran 6 ukuran event yang paling berpengaruh dalam pengoperasiannya, karena masing-masing karakteristik komponen dan tambahannya mempunyai peranan yang berbeda dan saling menunjang. Ini semua teridentifikasi bahwa semua unsur perusahaan ada aktivitas, pemasok, produk, pelayanan harus mendapatkan untung dan langgeng. Identifikasi itu berupa marketing material, transport entrance, atmosfer dekor, food and beverage atau makanan dan minuman, amenities dan souvenir. Amenities di sini adalah semua bentuk fasilitas yang memberikan pelayanan kepada para peserta MAIS seperti hotel, restoran, bar, sarana olahraga, shopping center, souvenir shop, dan lainnya. Dalam suatu event, alangkah baiknya peserta diberikan cenderamata sebagai kenang-kenangan di akhir event sesuai dengan karakteristik daerah event MAIS terselenggara. Selanjutnya, kriteria perusahaan atau biro konferensi atau PCO, Professional Conference Organizer. Yang pertama adalah keanggotaan organisasi global, misalnya anggota SIPCO atau ICCA. Diharuskan menjadi anggota organisasi global karena akan diakui secara de facto oleh anggota yang lainnya. Selain itu harus dapat bersosialisasi dengan baik karena kita sering diundang dan perlu hadir dalam setiap kegiatan. Kemudian individual. Peranan pekerjaan dalam biro konferensi dan pameran sangat membutuhkan sumber daya manusia yang andal di bidang masing-masing. Diperlukan kepribadian yang kreatif, berbakat, aspiratif, antusias, dan berbobot serta mampu menyelesaikan tugasnya. Lingkungan. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman kekeluargaan karena pekerjaan konferensi dan pameran adalah pekerjaan besar yang memerlukan kearifan, kecekatan, ketepatan, dan keramah tamahan. Karena banyak bertemu dengan orang-orang dari mancanegara, diperlukan banyak berkomunikasi dan bergelut dengan teknologi canggih. Selanjutnya adalah budaya organisasi event, yaitu sejarah event, simbol event, kekuatan relasi, metode kontrol, rutinitas, dan keagamaan. Demikianlah informasi tentang kegiatan-kegiatan MAIS yang harus kita ketahui sebagai event organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.